Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 RBL dengan tema pengukuran diameter serat alami dengan metode difraksi akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Kelompok 2 beranggotakan Sharon, Alia, Dika, Nasya, Putri, Gary, Marcella, dan Anissa. Yang pertama tujuan. Tujuan dari kami melakukan penelitian kali ini adalah yang pertama, menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran optik yaitu metode difraksi. Dan yang kedua, melakukan setup alat eksperimen fenomena difraksi serta menganalisis diameter berbagai serat alami berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar. Kemudian yang kedua ada teori dasar. Jadi pengertian interferensi adalah fenomena di mana dua atau lebih gelombang saling mempengaruhi untuk membuat gerakan yang dihasilkan pada suatu titik tertentu dalam ruang. Kemudian untuk pengertian difraksi, difraksi ini merupakan fenomena terjadi sebagai pelenturan gelombang sekitar hambatan kecil dan penyebaran gelombang dari lubang kecil saat melewatinya. Lalu terdapat perbedaan antara interferensi dan juga difraksi. Untuk interferensi, interferensi ini efek gabungan dari beberapa gelombang. Interferensi juga tidak membutuhkan hambatan, kemudian jalur gelombang tetap putus setelah interferensi. Melainkan kalau untuk difraksi, difraksi ini merupakan pelunturan muka gelombang di hadapan celah sempit. Lalu difraksi juga membutuhkan hambatan, kemudian difraksi mengubah jalur gelombang datang. Selanjutnya ada persamaan difraksi celah tunggal yang akan digunakan pada RBL kali ini. Untuk rumusnya ada rumus pola terang dan juga pola gelap. Baik, selanjutnya untuk metode, saya akan menjelaskan terkait desain dan bahan dari percobaan ini. Pertama, terkait setup alat percobaan, berikut adalah gambar dari setup yang kami gunakan, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu laser, terus perekat serat, dan yang terakhir milimeter blok. Untuk prosedur percobaannya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pembuatan setup alat, di mana pada saat setup alat dibuat ini dilakukan beberapa langkah, di mana alat dan bahan disiapkan, lalu kardus bekas dipotong menjadi 4 potong, dan bagian tengah yang dilubangi. Tiap-tiap bagian tengah yang sudah dilubangi itu direkatkan serat yang akan diukur menggunakan lem. Lalu terakhir, milimeter blok yang akan dijadikan sebagai pembaca pola diletakkan di atas papan jalan dan setup alat disusun. Selanjutnya untuk pengambilan data, komponen alat yang sudah dibuat tadi disusun sesuai urutannya dan tiap-tiap kardus dikaitkan sesuai syarat yang hendak diukur. Lalu jarak dari celah menuju milimeter blok diatur sejauh 150 cm dan laser ditembakkan. Lalu tandai titik-titik yang terpancar pada milimeter blok dan percobaan diulangi dengan variasi jarak 150, 200, dan 250 cm. Selanjutnya kami lakukan perhitungan berdasarkan teori, yaitu prinsip Babinet yang menyatakan bahwa pola difraksi yang dihasilkan sebuah celah, yakni serat alami yang sedang diukur dengan lebar D akan sama dengan pola difraksi dengan komplement yang memiliki lebar D yang sama dengan celah. Sehingga digunakan rumus letak garis gelap ke N sebagai berikut, yang kemudian dimodifikasi menjadi untuk mencari rumus jarak antara dua garis gelap yang berdekatan, di mana N-nya itu cuma satu perbedaannya. Didapatlah delta Y sama dengan lambda L per D. Kemudian, pada percobaan ini untuk setiap serat dilakukan variasi jarak celah ke layar atau L itu sebanyak 3. Lalu dilakukan uji regresi linear lambda L terhadap delta Y. Didapatlah gradien dari grafik hubungan linear tersebut, yang mana nilai gradien itu adalah diameter dari serat alami. Selanjutnya, kita akan mencari nilai referensi dari diameter tiap serat atau tiap bahan menggunakan mikroskop digital. Sebelumnya, kita kalibrasikan dulu mikroskop digital dengan skala pengukuran 681.1750 piksel per milimeter. Untuk isi pensil, kita mendapatkan diameter referensi rata-rata sebesar 0,5626 mm.
Untuk diameter referensi untuk serat pandan kita mendapatkan rata-rata 0,484 mm. Untuk serat lidah mertua kita mendapatkan diameter referensi rata-rata sebesar 0,5328 mm. Terakhir, untuk serat kelapa kita mendapatkan diameter referensi rata-rata sebesar 0,4158 mm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data yang telah dilakukan. Nah, untuk percobaan ini, kita menggunakan panjang gelombang laser sebesar 635 kali 10 pangkat min 6 mm, dan variasi untuk L-nya yang kita gunakan adalah 1500 mm, 2000 mm, dan 2500 mm. Untuk isi pensil, kita mendapatkan delta Y rata-rata yaitu nilai ada 3, yaitu 2,4 mm, 2,2 mm, dan 3 mm. Nah, dari data tersebut didapatkan hasil regresi sebagai berikut, yang dimana kita bisa simpulkan bahwa diameter isi pensil merupakan sebesar 0,549 mm, dan jika dibandingkan dengan referensi, didapatkan galat sebesar 2,32%. Selanjutnya untuk serat pandan, kita mendapatkan delta Y rata-rata sebesar 1,8 mm, 2,2 mm, dan 2,8 mm. Nah, dari data tersebut, berikut adalah hasil grafik regresinya, dan dapat kita simpulkan bahwa diameter serat pandan adalah 0,6266 mm, dan jika dibandingkan, galatnya adalah 29,5%. Selanjutnya untuk pengolahan data serat lidah mertua, yaitu didapatkan 3 nilai delta Y rata-rata, yaitu 2,2 mm, 2,3 mm, dan 3 mm, di mana jika berikut adalah hasil grafik regresinya, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa diameter serat lidah mertuanya adalah 0,6684 mm. Dan jika dibandingkan dengan referensi, didapatkan galat sebesar 25,5%. Yang terakhir, untuk serat kelapa didapatkan 3 nilai delta Y rata-rata, yaitu sebesar 2,2 mm, 2,4 mm, dan 3,4 mm. Berikut adalah hasil grafik regresinya, dan dapat kita simpulkan bahwa diameter serat kelapa adalah 0,4609, dan jika dibandingkan dengan diameter referensi, maka didapatkan galat sebesar 10,8%. Selanjutnya akan dibacakan tentang analisis. Untuk analisis sendiri, faktor galat terbagi dua jenis, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama untuk faktor internal yaitu kualitas laser. Kalau perhitungan kami menggunakan panjang gelombang sebesar 635 nanometer. Kemungkinan ketidaktepatan panjang gelombang yang seharusnya digunakan dapat menjadi faktor galat pada percobaan. Lalu yang kedua faktor internal yaitu kualitas mata pengamat terhadap hasil pengukuran. Keadaan cahaya ruang yang minim saat percobaan memungkinkan menyebarkan kesalahan pengamatan saat pengambilan data. Lalu faktor internal ketiga yaitu stabilitas sumber cahaya laser. Ketidakstabilan saat posisi sumber laser pada saat percobaan memungkinkan sinar laser tidak melewati celah dengan sempurna sehingga dapat menyebabkan kesalahan pengukuran. Lalu jenis kedua itu faktor eksternal. Gangguan yang pertama itu gangguan dari sumber cahaya luar. Adanya pengaruh sumber cahaya dari ruangan percobaan terhadap sinar laser dapat menyebabkan hasil pola gelap terang difraksi tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya. Lalu yang kedua ada intervensi pada percobaan atau setup percobaan. Percobaan yang tidak sesuai dengan standar percobaan dapat menyebabkan kesalahan pada pengukuran data. Dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah diameter serat hasil percobaan. Yang pertama diameter isi pensil yaitu 0,5495 mm dengan galat 2,328%. Yang kedua ada diameter serat pandan yaitu 0,6266 mm dengan galat 29,463%. Yang ketiga ada diameter serat lidah mertua yaitu 0,6684 mm dengan galat 25,4505%. Yang keempat ada diameter serat kepala yaitu 0,4609 mm dengan galat 10,8466%. Kemudian yang kedua kesimpulannya yaitu adalah setup alat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Terakhir ada video.
Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.